Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Marilah sama-sama kita mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan pada hari yang berbahagia ini untuk melaksanakan diseminasi dari calon guru penggerak kita yang berasal dari SMK Negeri 6 Aceh Singkil. Salawat beriring salam tak lupa kita sajikan kehadiran kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang mana sudah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang Islamiyah seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 6 Aceh Singkil, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang hadir di sini untuk mengikuti acara diseminasi ini. Baiklah, di sini saya akan menyusun acara. Ya, yang pertama sekali acara pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 6 Aceh Singkil dan juga yang mewakilinya. Kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa datang dan menghadiri kegiatan di ruangan ini. Tanpa pula salawat beriring salam kita sajikan kepada Roh Junjungan Alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Baik, di sini yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini dan yang saya hormati Ibu Rasma Duma SPD selaku pengatari pada kegiatan ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Aceh Singkil ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan CGP, yaitu calon guru penggerak. Bahwasanya guru penggerak ini menjadi katalis perubahan dalam pendidikan di sekolah dan juga dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian selanjutnya bisa mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, bisa membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga saya mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Aceh Singkil sangat mendukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak dan yang dilaksanakan oleh calon, dan saya mendorong rekan-rekan guru yang lain untuk kedepannya mengikuti jejak rekan kita yaitu Ibu Rasma SPD. Harapan kita semua dengan banyaknya guru penggerak di sekolah kita ini ya jelas membawa dampak pengaruh positif terhadap perubahan pendidikan khususnya sekolah kita dan umumnya seluruh Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Guru kita yang sudah mewakili Kepala Sekolah untuk membuka acara. Nah, selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi dari calon guru penggerak kita, Ibu Rasma Duma, mengenai budaya positif yang ada
di kurikulum Merdeka. Marilah sama-sama kita menyimak pemaparan materi dari Ibu Rasnadma. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu beserta kepala sekolah atau yang mewakili untuk menghadiri acara saya, yaitu membuat aksi nyata. Ini adalah salah satu tugas saya, yaitu membuat aksi nyata menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 6 Aceh Singkil. Sebelum saya mulai penyampaian materi, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 6 atau yang mewakili, dan yang saya hormati Ibu Moderator, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru yang berhadir di tempat ini. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan pemahaman saya atau menyampaikan pengetahuan yang saya peroleh dalam mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Ya, sekedar memperkenalkan, ini adalah dua aktor di depan adalah orang-orang yang mendukung saya penuh di dalam proses pendidikan saya di pendidikan guru penggerak. Ada Ibu Rizky Rahmawati selaku fasilitator saya, kemudian ada Pak Akbar sebagai pengajar praktik saya. Baiklah, nah di sini hari ini saya akan menyampaikan beberapa konsep utama mengenai budaya positif. Ya, sebelum saya menyampaikan beberapa atau ketujuh konsep ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan apa sih itu budaya positif. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita yakini, kemudian kita terapkan di sekolah kita. Tujuannya apa? Supaya terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik atau karakter-karakter baik, terutama pada peserta didik kita. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan konsep budaya positif, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, pembelajaran kurikulum merdeka itu pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah yang pembelajarannya itu berpusat pada murid. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada murid. Nah, bagaimana caranya kita mempraktikkan pembelajaran agar berpusat pada murid? Nah, paling utama tugas kita sebagai guru adalah memahami kodrat anak tersebut. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, setiap anak itu tentunya memiliki kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dengan proses belajar, siswa bukan hanya sekedar sadar akan apa yang harus dipelajari, tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara mempelajari yang harus dipelajari.
disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari dalam diri. Peserta didik tanpa dipengaruhi oleh hukuman atau maupun hadiah. Nah, perilaku disiplin diri, disiplin positif dapat membuat seseorang menggali potensi terbaiknya untuk mencapai tujuan mulia yang dihargai dan bermakna. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, itu adalah salah satu penerapan disiplin positif di sekolah. Salah satu pentingnya penerapan disiplin di sekolah itu adalah untuk menghindari kekerasan di sekolah. Mungkin selama ini kita ada melihat informasi-informasi di media, televisi salah satunya, masih terjadi kekerasan di sekolah, baik itu yang dilakukan siswa ke guru maupun yang dilakukan guru ke siswa, atau dari siswa ke siswa yang lainnya. Nah, itulah pentingnya diciptakannya disiplin positif supaya kekerasan tidak ada lagi terjadi di sekolah-sekolah. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, memiliki kalimat yang indah mengenai penerapan disiplin positif di sekolah. Beliau mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Nah, jikalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin atau disiplin diri, ya wajiblah kita disiplinkan oleh orang lain. Nah, dalam kalimat indah Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, di situ Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi internal. Atau motivasi eksternal yang berasal dari luar diri kita. Nah, konsep yang ketiga budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia atau seluruh manusia, baik dia anak-anak maupun orang dewasa, memiliki kebutuhan dasar yang memotivasi setiap perilakunya. Manusia memiliki 3 kebutuhan dasar. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan manusia yang pertama, baik dia anak-anak maupun orang dewasa. Kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan fisiologis atau berkaitan dengan makanan, kesehatan, tempat tinggal atau rumah. Nah, kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, baik seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan ke hewan peliharaan dan kelompok di mana kita tinggal atau bergabung.
Nah, yang kedua, yang ketiga kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa dihargai. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga oleh orang lain. Keempat, kebutuhan dasar manusia mengenai kebebasan. Nah, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, kebutuhan akan otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, yang terakhir, kebutuhan manusia yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Setiap manusia pasti butuh kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, baik itu kesenangan bermain, kesenangan tertawa, kesenangan bekerja, dan kesenangan lainnya. Bayangkan hidup tanpa kesenangan atau kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nah, konsep yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Nah, setiap perilaku manusia, baik itu perilaku yang buruk maupun perilaku yang baik, ada motivasi atau ada faktor pendorong setiap perilaku tersebut. Nah, di sini kita akan melihat motivasi perilaku manusia menurut Diana Gose. Yang pertama itu perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini adalah motivasi terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Atau anak-anak kita sedang berpikir, kira-kira apa ya yang terjadi kalau saya terlambat datang ke sekolah? Saya pasti dihukum. Nah, ini motivasi yang pertama ini, dia itu sifatnya eksternal. Motivasinya itu tidak berasal dari dalam diri manusia tersebut. Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebagian orang dia melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa ya kira-kira yang diberikan guru kalau saya mengerjakan tugas? Nah, itu adalah salah satu kalimat motivasi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah salah satu motivasi perilaku manusia yang bersifat internal. Dia tidak bersifat eksternal atau dari luar diri. Nah, poin yang ketiga ini, perilaku manusia bersifat internal atau berasal dari keinginan sendiri atau motivasi sendiri. Kemudian konsep yang kelima mengenai budaya positif yaitu restitusi.
Mungkin bagi teman-teman kata-kata restitusi itu tidak asing lagi. Nah, pada bagian ini kita akan sama-sama membahas mengenai restitusi di bagian posisi kontrol guru. Nah, Dr. William Glasser mengatakan terdapat 5 posisi kontrol guru pada peserta didik. Yang pertama, posisi penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum pasti atau sering berkata, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah, itu kalimat-kalimat yang mungkin sering diucapkan oleh guru yang menempatkan dirinya sebagai penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang sering diucapkan guru yang menempatkan dirinya sebagai penghukum. Nah, penghukum biasanya menggunakan nada-nada suara yang tinggi, mata melotot, menunjuk-nunjuk, atau menghardik. Itu adalah bahasa tubuh atau bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh guru yang menempatkan dirinya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, guru yang sering atau yang menempatkan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kenapa murid menjadi tidak merasa tidak nyaman? Karena terkadang guru yang membuat merasa bersalah ini, ketika anak-anak melakukan kesalahan, dia langsung menegur anak yang melakukan kesalahan tersebut di depan teman-temannya. Nah, kemudian guru yang menempatkan dirinya sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu sering mengucapkan kalimat-kalimat sebagai berikut. Yang pertama, ibu sangat kecewa dengan kamu. Yang kedua, berapa kali bapak harus beritahu kamu? Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah? Gimana coba kalau orang tua kamu itu tahu kamu itu tidak hadir ke sekolah, padahal dari rumah kamu berangkat? Nah, itu kalimat-kalimat yang sering digunakan guru yang menempatkan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, posisi yang ketiga ini tidak akan menyakiti murid, atau murid tidak akan merasa tersakiti dengan posisi teman, tetapi nah, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman kepada anak, maka sisi positifnya itu hubungan kita dengan anak itu baik, atau kita memiliki kedekatan dengan anak. Tetapi sisi negatifnya itu apabila nantinya guru tersebut tidak hadir, atau tidak dapat membantu anak tersebut, maka anak tersebut akan merasa kecewa. Kemudian posisi yang
4 yaitu pemantau. Memantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang sedang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, kalimat-kalimat yang sering digunakan guru yang menempatkan dirinya sebagai pemantau, bisa saja dia berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa kalau kamu berbuat kesalahan? Nah, itu kalimat-kalimat yang mungkin akan dilakukan guru yang menempatkan dirinya sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Nah, posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, tugas seorang guru atau seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi di sini manajer itu membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, sebelum saya melanjutkan ke konsep berikutnya, saya ingin bertanya, kira-kira selama ini dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira kita berada di poin berapa? Kalau jujur ya, saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, jujur saja mungkin saya menempatkan diri saya itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kenapa? Ya, ketika anak melakukan kesalahan, otomatis kita langsung mengeluarkan suara nada keras, atau mungkin langsung menegur anak-anak di depan teman-temannya. Nah, itu yang mungkin selama ini saya lakukan. Jadi setelah mengikuti pendidikan ini, mungkin ada baiknya kita sebagai guru atau teman-teman setelah mengikuti acara saya ini, kita bisa menempatkan diri kita sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini itu kita mengajak anak-anak berdiskusi untuk mencari solusi atas kesalahan atau permasalahan yang dia hadapi. Nah, yang keenam, budaya positif yang keenam yang perlu kita terapkan itu adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid di dalam kelas, kemudian akan dijadikan pedoman bagi siapa saja yang berada di kelas tersebut. Nah, ini adalah salah satu prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau warga murid, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat. Kira-kira peraturan apa yang perlu disepakati di sekolah maupun di kelas. Nah, kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas atau anggota warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dan sekolah. Kemudian selanjutnya, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Nah, di sini maksudnya kalimat-kalimat yang negatif itu kalimat-kalimat yang kadang dia menggunakan jangan, contohnya jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalimat tersebut itu bersifat negatif, maka kita bisa mengubahnya menjadi kalimat-kalimat positif, menjadi buang sampah pada tempatnya
menjaga kebersihan. Kemudian prosedur yang selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian setelah itu keyakinan kelas disepakati dan ditempel di dinding sekolah. Jadi nanti ini mungkin untuk kedepannya kita wali kelas, saya berharap kita wali kelas itu bisa menyusun keyakinan kelas pada kelasnya masing-masing. Supaya apa? Supaya kelas itu lebih kondusif. Proses belajar mengajar di kelas itu lebih aman dan nyaman. Itu adalah salah satu tujuan adanya keyakinan kelas di setiap kelas. Nah, konsep yang ketujuh atau konsep yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu konsep yang terbaik untuk menangani setiap permasalahan yang dilakukan murid. Nah, segitiga restitusi ini namanya saja sudah segitiga. Nah, ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan untuk menangani atau menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan atau menanyakan keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan sebelumnya di awal tadi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bagian menstabilkan identitas adalah bagian dasar segitiga restitusi yang memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal menjadi orang yang sukses, orang yang salah menjadi orang yang benar. Nah, contohnya ketika kita menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan, kita bisa melontarkan kalimat ini, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Atau kita juga bisa melontarkan kata-kata, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, apabila anak-anak sudah melakukan kesalahan, kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat ini, rasanya dia lega. Mungkin selama ini yang kita lakukan ketika anak bersalah, kita panggil langsung kita marahi, ya apa tidak? Nah, di situ anak merasa bersalah sekali. Nah, kemudian tahapan yang ketiga itu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua ini adalah kita harus memahami kebutuhan dasar manusia maupun kebutuhan dasar anak tersebut. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, setiap perilaku manusia, baik itu perilakunya yang salah maupun perilaku yang benar, itu ada kebutuhan dasarnya yang melatar belakangi perilakunya. Ya, pada tahap kedua ini kita bisa melontarkan kalimat, kamu pasti punya alasan. Nah, kita panggil anak tersebut, kemudian kita tanyakan, kira-kira kamu kenapa terlambat? Nah, otomatis anak tersebut pasti punya alasan. Jangan untuk kedepannya nanti kita tidak lagi ketika anak terlambat, kita langsung si Polan kemari, lari lapangan 10 kali. Nah, itu kita melakukan penghukuman kepada anak secara verbal atau secara tiba-tiba. Nah, itu akan merusak mental anak. Apalagi kita menegurnya di depan teman-temannya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau secara yang berasal dari diri sendiri ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan. Maka anak akan siap untuk
untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupannya ke depan, bagaimana yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membimbing atau menuntun mereka untuk tetap fokus pada gambaran kehidupannya ke depannya. Nah, ini segitiga restitusi ini adalah salah satu konsep penyelesaian masalah tanpa menyakiti perasaan anak. Ya, baiklah, dari pemaparan saya untuk Bapak Ibu, kira-kira ada yang perlu dipertanyakan atau ada masukan yang ingin disampaikan kepada saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Satu pertanyaan saja, boleh? Dari Pak Indani, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya mau bertanya. Ini tentang kurikulum merdeka. Jauh beda dengan KTSP maupun kurikulum 13. Kenapa? Kalau kita lanjutkan itu KTSP, kemungkinan banyak guru yang sangat setuju. Kenapa? Di masa KTSP itu dibandingkan dengan kurikulum merdeka yang sekarang, lebih banyak yang sukses siswa-siswa dari pembelajaran melalui KTSP daripada kurikulum merdeka. Terus yang kedua, di dalam KTSP itu juga itu tidak ada undang-undang melanggar, baik secara hukum siswa tersebut. Tergantung kita sebagai seorang guru mendidik siswa mengubah karakter dan sifat. Itu posisi kita sebagai guru, harus terlebih dahulu kita memperbaiki diri kita dulu sendiri sehingga kita bisa merubah karakter dan sifat seorang peserta didik tersebut. Terus ada pun yang ketiga, di dalam KTSP tersebut juga di situ ada seorang siswa itu sangat menyegali gurunya. Ya, ketika seorang siswa lewat, jangankan lewat di depan kantor, lewat di depan guru aja mereka sudah sangat takut. Kenapa? Karena didikan seorang guru itu sangatlah baik di dalam KTSP tersebut. Saya bandingkan di antara KTSP ini, KTSP kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka ini banyak posisi yang kita ketahui di dalam kurikulum merdeka tersebut ini, ya seperti yang kita lihat ya, baik di lapangan ataupun di halaman sekolah kita tersebut, ini sangat banyak perubahan. Kesibukan guru itu sangat drastis dibanding kesibukan guru terhadap siswa. Di kurikulum merdeka ini itu sangat meningkatkan kompetensi guru terlebih dahulu. Setelah meningkatkan kompetensi guru, baru meningkatkan kompetensi peserta didik. Kalau dulu di KTSP maupun di K13 bukan seperti itu. Kalau di kurikulum merdeka ini sangat patokan juga buat kita. Ini sangat bagus sebenarnya. Tetapi alangkah baiknya jangan pernah kita lalai terhadap
apa menjadi kewajiban kita terhadap peserta didik, karena kita sebagai guru berangkat dari rumah ke sekolah untuk memberi ilmu pengetahuan kepada sang siswa tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Indani, luar biasa ya sharingnya. Ada yang mau ditanggapi? Bu Rasma? Cukup. Baiklah, acara diseminasi kita yang terakhir tadi adalah sharing dari Pak Indani tentang negatif positif dari kurikulum, gitu ya Pak ya. Nah, saya Yatian Hidayat Sagala sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah mau berpartisipasi dalam proses pendidikan saya, yaitu mengikuti diseminasi yang saya lakukan pada saat ini. Ya, perlu saya tekankan kembali kepada Bapak Ibu, tujuan saya ini adalah hanya menyampaikan pemahaman saya mengenai budaya positif yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang.